Assalamualaikum semuanya. Bab 56-57. Terpikat pesona CEO cantik. Sudah 1 minggu Eliana dirawat di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU. Dia memiliki luka yang cukup di kepalanya. Dugaan polisi untuk sementara ini adalah, karena Eliana terjatuh ke tanah yang landai sehingga dia berada jauh di area tempat dia memantau. Lalu kepalanya membentur batu besar. Sehingga kepalanya mengalami luka yang cukup serius. Erlen selalu setia menemani Eliana, hatinya begitu sakit melihat Eliana yang belum sadarkan diri juga, seharusnya dia terus berada di sisinya. Dia sangat takut kehilangan wanita itu. Erlen menyesal mengapa dia terlambat mengetahui tentang isi hatinya. Dia jatuh cinta pada gadis itu. Entah dari kapan, yang pasti rasa itu pernah dia tanam pada Eliana saat dia masih kecil. Erlen memegang tangan Eliana, kamu harus bangun. Maafkan aku yang gagal melindungi kamu. Setelah itu Erlen bertemu dengan Miss Bona di luar ruang ICU, karena ada yang ingin Miss Bona sampaikan padanya. Bagaimana kabar Nona El? Tanya Miss Bona dengan nada khawatir. Erlen tidak langsung menjawab, dia menghela nafas dengan berat, belum ada perkembangan. Lirihnya dengan mata berkaca. Tapi aku tidak percaya jika yang dialami Eliana ini murni kecelakaan, pasti ada yang sengaja membuat dia celaka. Erlen masih mencurigai salah satu karyawan yang ikut pergi bersama Eliana, atau malah mereka bertiga sama-sama sekongkol. Pasti ada dalang di balik kejahatan mereka. Dan aku menemukan satu daun ganet di hutan itu. Malah lahan perkebunannya sengaja dibakar agar tidak menyisakan sedikit pun tanaman itu. Sambung Erlen. Miss Bona terkejut mendengarnya, saya yakin semua ini perbuatan Tuan Mario. Seandainya orang itu yang melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkannya. Erlen mengepalkan tangannya, menahan emosi. Miss Bona rasa sepertinya Erlen sangat mencintai Eliana. Dia jadi teringat dengan rekan kerjanya Erlen, Rizal. Detektif Lim bilang pria itu diduga adalah saksi mata yang menyaksikan sendiri bagaimana kejadian sebenarnya kecelakaan Tuan Adnan. Tapi dia rasa dia tidak bisa memberitahu Erlen tanpa persetujuan dari nonanya. Kebetulan Miss Bona juga belum sempat menemui Rizal karena dia sibuk berada di rumah sakit. Rian telah menerima imbalan yang sudah dia lakukan bersama kedua rekan kerjanya untuk mencelakai Eliana. Namun entah mengapa dia menjadi merasa bersalah pada Eliana. Terlebih lagi istrinya meninggal kemarin. Padahal dia melakukan itu semua demi biaya operasi istrinya. Dia jadi merasakan bagaimana rasanya jadi Erlen jika kehilangan Eliana. Rian masih teringat saat itu Eliana sedang sibuk mengabdikan pemandangan di sana dalam bentuk sebuah video, dan Arya lah yang mendorong Eliana sehingga dia terjatuh dan badannya terguling jauh ke bawah. Karena kondisi tanahnya landai, dan kepalanya membentur sebuah batu yang lumayan besar. Sementara mereka menunjukkan tempat dia kehilangan Eliana di lokasi yang berbeda. Yang jauh letaknya di mana Eliana terjatuh. Karena itu Eliana sulit untuk ditemukan. Tuan Mario memang tidak hanya menyewa dirinya, tapi juga Arya dan Vita. Arya masih kerja di Alaska Corp. Sementara Vita memutuskan resign dan memilih bekerja di luar negeri, apalagi dia mendapatkan imbalan yang fantastik dari Tuan Mario. Rian bertekad untuk memberitahu semuanya pada Erlen, dengan tangan gemetaran dia segera menelpon atasannya itu. Erlen yang masih setia menunggu Eliana, dia memicingkan matanya begitu melihat ada nomor asing menelpon dirinya. Dia segera mengangkat telepon. Halo, Pak Erlen, ini Rian. Bisakah kita bicara? Ini sangat penting sekali mengenai kecelakaan Nona Direktur.
Ryan mengatakannya dengan terbata-bata. Tentu saja Erlen menyetujuinya karena dia juga memang ingin bertemu dengan Ryan. Oke, kapan kamu bisa bertemu denganku? Hari ini saja, saya tidak memiliki waktu yang banyak, karena besok saya akan pindah ke luar kota. Saya tunggu di rumah saya. Nanti saya kirim alamat rumahnya. Baiklah, saya akan segera berangkat ke sana. Setelah menutup telepon, Erlen memandangi Eliana dan memegang tangannya. Dia mengusap wajahnya dengan lembut. Aku mencintaimu, karena itu aku akan melakukan apapun untuk melindungi kamu. Dan aku berjanji akan membuat perhitungan kepada orang yang telah membuat kamu seperti ini. Karena itu bangunlah, aku ingin mengatakan perasaanku secara langsung padamu. Aku ingin kita menjadi pasangan suami istri sungguhan. Erlen tahu dia tidak setara dengan Eliana, tapi dia orang yang bekerja keras, apalagi memiliki usaha sendiri yang dia bangun bersama Rizal. Walaupun mungkin dia tidak memiliki materi yang banyak, tapi dia memiliki cinta yang besar untuk Eliana. Bab 57. Erlen mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia ingin secepatnya sampai di rumah Ryan. Dia ingin segera menjebloskan ke penjara orang yang menjadi dalang atas kecelakaan Eliana. Erlen menghentikan mobilnya begitu sampai di depan rumah Ryan, lalu bergegas keluar dari mobil. Tok, tok, tok. Erlen mengetuk pintu. Permisi. Namun tidak ada jawaban. Erlen mengetuk pintu lagi. Tapi sama sekali ada jawaban juga. Erlen memiliki firasat yang tidak enak, dia segera mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Brak! Sampai pintu itu rusak. Erlen segera masuk ke dalam rumah, dia terkejut begitu melihat Ryan yang bergelantungan di atas. Dengan tali yang mengikat leksernya, Erlen berusaha untuk menurunkan badan Ryan, membiarkan badannya tergeletak di lantai. Ryan masih bisa membuka matanya namun nafasnya sudah tidak beraturan karena leksernya tercekik dengan tali. Bertahanlah, kata Erlen sambil membuka ikatan tali di leher Ryan. Setelah mengatakan itu, dia segera menelpon 112. Namun Ryan menahan tangannya. Mama Mario. Ryan mengatakannya dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia kesulitan untuk bernafas, tapi berusaha keras ingin mengungkapkan siapa yang menyuruhnya untuk menebus kesalahannya pada Eliana. Setelah mengatakan itu Ryan menutupkan mata dan tangannya terjatuh ke lantai. Ryan, cepat bangun. Ryan. Erlen mencoba membangunkan Ryan, mengguncang tubuhnya, namun sayangnya Ryan sudah tidak bernafas lagi. Erlen segera menelpon polisi, dia yakin Ryan tidak bunuh diri tapi dibunuh. Prang! Erlen mendengar suara sebuah benda kaca terjatuh di bagian belakang rumah Ryan, rupanya ada orang di sana. Dia segera berlari menuju dapur, dia melihat ada orang yang berlari melewati jendela dapur. Orang itu menggunakan masker dan topi berwarna hitam. Erlen meloncati jendela itu, dia terus mengejarnya, rupanya dia Black, pembunuh bayaran Tuan Mario, orang yang telah mencelakainya juga di malam hari sebelum pernikahan dia dan Eliana. Black malah terjebak di jalan yang buntu, sial. Dia mengumpat. Black terpaksa berbalik arah, dia melihat ada Erlen di depannya. Mau kemana kamu debah? Erlen langsung menyerangnya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Buff buff. Buff. Mereka saling melayangkan pukulan. Bukan hanya pukulan, sekali-kali mereka menggunakan kaki untuk menendang. Hingga di satu detik itu Erlen berhasil melayangkan pukulan keras di wajah Black, lalu menendang badannya hingga terjungkal ke aspal. Black segera bangkit. Dia mengeluarkan P1 saw lipat di saku jaketnya. Dia berlari untuk menusukkan P1 saw itu ke badan Erlen.
Erlen segera menghindarinya, dia menendang tangan Black dengan keras sampai P1 Shaw itu terjatuh dari genggamannya. Ak! Black meringis kesakitan. Erlen mencengkram kerah baju Black dan memukul wajahnya beberapa kali sampai topinya terjatuh. Siapa kamu? Kamu pasti suruhan Mario kan? Black tidak menjawab. Erlen memukul perut Black dengan penuh emosi dan membanting tubuhnya ke aspal. Ak! Black tidak bisa mengimbangi kekuatan Erlen. Namun dia berusaha untuk bangkit lagi untuk melawan. Black berlari melayangkan tinjunya ke wajah Erlen, sementara Erlen berhasil menarik masker yang menutupi wajah Black. Betapa terkejutnya Erlen saat melihat wajah Black, seseorang yang telah menyiksanya dari kecil dan menculik Eliana 13 tahun yang lalu. Ayah! Erlen melebarkan pandangannya memandangi Black alias Rico yang berada di hadapannya. Sungguh dia tidak menyangka bisa bertemu dengan dia lagi, tapi mengapa dia bekerja sama dengan Tuan Mario? Black meraih sebuah balok kayu dan memukulkannya ke kepala Erlen, karena gerakan Black yang begitu cepat membuat Erlen tak bisa menghindar. Buk! Black segera berlari untuk melarikan diri. Erlen ingin mengejarnya namun D4 rah bercucuran di pelipisnya, merasakan kepalanya begitu sakit. Apa kecelakaan L itu ulah papa? Akhirnya Juan memberanikan diri untuk bertanya seperti itu kepada Tuan Mario, saat ini dia berada di ruang kerja, di Mansion William. Tuan Mario yang sedang berkutat di meja kebesarannya, dia langsung menghentikan aktivitasnya, dan menatap tajam pada Juan yang berdiri di hadapannya. Berani sekali kamu menanyakan itu padaku. Bentak Tuan Mario. Bukannya papa sudah berjanji tidak akan menyakitinya. Tapi Juan masih saja menekan Tuan Mario dengan beberapa pertanyaannya. Pembicaraan mereka terhenti karena mendengarkan suara gaduh di luar sana. Sampai terdengar suara seseorang menendang pintu ruang kerjanya. Brak! Ternyata dia Erlen. Erlen belum sempat mengobati pelipisnya yang terluka. Dia memilih langsung pergi ke Mansion William untuk bertemu dengan Tuan Mario. Tuan Mario memberikan instruksi dengan tangannya kepada para pengawal yang mencoba untuk menangkap Erlen, agar mereka membiarkan Erlen datang padanya. Dia ingin tahu mengapa Erlen datang padanya dengan begitu emosi sambil memegang P1 Shaw milik Black. Apalagi dengan kondisi pelipisnya yang terluka. Jelek. Erlen menancapkan pisau ke meja kebesaran Tuan Mario dengan menatap tajam padanya, jangan pernah berani menyakiti Eliana lagi jika tidak ingin mati di tanganku seperti ini. Erlen menunjuk pisau yang tertancap di meja kebesarannya. Di waktu yang bersamaan, di rumah sakit, Miss Bona yang sedang menjaga Eliana, dia terperangah begitu melihat jemari Eliana bergerak. Nona L. Seru Miss Bona. Miss Bona menyuruh salah satu bodyguard yang menjaga di luar untuk memanggil dokter. Cepat suruh dokter Bimo ke sini. Baik Miss. Salah satu bodyguard di sana segera pergi.